Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melinda Nur Anggreni dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu isu geopolitik paling penting dan paling banyak mendapat perhatian dunia, yaitu eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya di kawasan Timur Tengah pada tahun 2026. Konflik ini menjadi perhatian internasional karena melibatkan dua kekuatan besar yang memiliki pengaruh luas terhadap stabilitas kawasan, keamanan global, dan perekonomian dunia. Latar belakang konflik. Untuk memahami situasi saat ini, kita perlu mengetahui bahwa hubungan antara Iran dan Amerika Serikat telah lama diwarnai ketegangan politik dan militer. Perselisihan kedua negara mencakup berbagai isu, mulai dari program nuklir Iran, keberadaan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah, hingga persaingan pengaruh di negara-negara kawasan seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan tersebut semakin meningkat. Kedua pihak saling menuduh dan melakukan tindakan yang mengancam keamanan regional. Situasi ini kemudian berkembang menjadi serangkaian konfrontasi yang melibatkan operasi militer, serangan drone, rudal balistik, serta perang informasi di berbagai media internasional. Pengeboman Pulau Qasem. Perkembangan terbaru yang menjadi sorotan dunia adalah serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas militer Iran di Pulau Qasem. Pulau Qasem merupakan pulau terbesar yang berada di dekat Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Lokasi ini memiliki nilai strategis karena berada di pintu masuk Teluk Persia dan berdekatan dengan rute perdagangan energi internasional. Menurut berbagai laporan, militer Amerika Serikat melakukan operasi terhadap beberapa fasilitas yang digunakan sebagai bagian dari sistem pertahanan dan pengawasan militer Iran. Serangan tersebut disebut sebagai upaya untuk mengurangi ancaman terhadap pasukan Amerika Serikat dan sekutunya yang beroperasi di kawasan Teluk. Bagi Iran, serangan terhadap Pulau Qasem dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Pemerintahan Iran mengancam tindakan tersebut dan menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya eskalasi konflik dalam beberapa hari berikutnya. Serangan balasan Iran ke Kuwait dan Bahrain. Tidak lama setelah serangan di Pulau Qasem, Iran melancarkan respon militer yang cukup signifikan. Iran mengirimkan sejumlah drone dan rudal ke wilayah yang menjadi lokasi kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Sasaran utama berada di Kuwait dan Bahrain, dua negara yang memiliki hubungan keamanan yang erat dengan Amerika Serikat. Kuwait menjadi perhatian khusus karena terdapat fasilitas militer yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Dalam salah satu insiden yang dilaporkan, serangan tersebut mengakibatkan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan pada area sekitar fasilitas sipil maupun militer. Sementara itu, Bahrain juga menjadi target karena negara tersebut merupakan lokasi armada kelima Amerika Serikat, salah satu kekuatan angkatan laut terbesar yang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Serangan balasan ini menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai titik strategis di kawasan. Selain itu, serangan tersebut juga menjadi pesan politik bahwa Iran tidak akan tinggal diam ketika wilayah atau fasilitas militernya diserang. Ketegangan di Selat Hormuz. Selain aksi militer secara langsung, perhatian dunia juga tertuju pada situasi di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Jalur ini memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara Teluk melewati wilayah tersebut. Setiap hari, jutaan barel minyak dan berbagai komoditas energi lainnya dikirimkan melalui Selat Hormuz menuju pasar internasional. Karena itu, gangguan kecil sedikit pun dapat mempengaruhi harga energi dunia. Di tengah meningkatnya konflik,
pengawasan militer di kawasan ini semakin diperketat. Kapal-kapal perang dari berbagai negara meningkatkan patroli, sementara kapal dagang menghadapi resiko yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa Iran mulai menerapkan kebijakan tertentu terhadap kapal-kapal yang melintasi di wilayah tersebut. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi Iran untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap jalur pelayaran yang sangat penting bagi ekonomi global. Akibatnya, banyak negara mulai khawatir terhadap kemungkinan terganggunya pasokan energi internasional. Jika situasi terus memburuk, dampaknya dapat dirasakan oleh negara-negara di seluruh dunia melalui kenaikan harga minyak dan biaya transportasi. Upaya negosiasi yang belum berhasil. Di tengah meningkatnya ketegangan, berbagai upaya diplomasi sebenarnya terus dilakukan. Amerika Serikat dan sejumlah negara mitra berusaha menyusun rancangan perjanjian yang bertujuan mengurangi konflik dan membuka kembali jalur pelayaran internasional secara normal. Selain itu, isu program nuklir Iran juga kembali menjadi bagian penting dalam proses negosiasi. Banyak negara berharap bahwa dialog dapat dihasilkan kesepakatan baru yang mampu mengurangi resiko konflik militer di masa depan. Namun hingga saat ini proses negosiasi masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap kali pembicaraan berlangsung, insiden militer baru sering kali muncul dan menghambat proses diplomasi. Akibatnya, meskipun terdapat berbagai proposal perdamaian, bentrokan bersenjata masih terus terjadi di lapangan. Situasi ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya membutuhkan kesepakatan di atas kertas, tetapi juga komitmen nyata dari semua pihak untuk menghentikan kekerasan. Fasilitas rudal bawah tanah Iran. Di tengah tekanan militer yang semakin besar, Iran juga mengumumkan perkembangan penting dalam sistem pertahanannya. Pemerintah Iran menyatakan bahwa mereka telah berhasil mengaktifkan kembali sejumlah fasilitas rudal bawah tanah yang sebelumnya mengalami gangguan akibat serangan. Fasilitas bawah tanah ini merupakan bagian dari strategi pertahanan Iran yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Terowongan dan bunker tersebut dirancang untuk melindungi persenjataan strategis dari serangan udara dan serangan rudal. Keberadaan fasilitas bawah tanah membuat kemampuan militer Iran menjadi lebih sulit dilumpuhkan sepenuhnya. Bahkan ketika terjadi serangan terhadap fasilitas di permukaan, sebagian sistem pertahanan dan persenjataan masih dapat beroperasi dari lokasi yang tersembunyi. Bagi para analisis keamanan, langkah ini menunjukkan bahwa Iran sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan konflik jangka panjang apabila ketegangan terus meningkat. Sebagai kesimpulan, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat masih berada dalam fase yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Pengebaman fasilitas militer Iran di Pulau Qasem, serangan balasan ke Kuwait dan Bahrain, perdagangan di Selat Hormuz, proses negosiasi yang belum mencapai hasil konkret, serta pengoperasian kembali fasilitas rudal bawah tanah Iran menjadi bukti bahwa eskalasi masih terus berlangsung. Meskipun berbagai upaya diplomasi terus dilakukan, situasi di lapangan menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan masih menjadi tantangan terbesar. Karena itu, dunia internasional terus mengawasi perkembangan konflik ini dengan harapan bahwa dialog dan negosiasi dapat menjadi jalan untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.